Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Kali ini saya Nurmiati Fajra Muiz dengan NIM 210701502059 akan mereview kembali materi 1 hingga materi ke-7. Jadi saya akan mereview materi 1 yaitu pendahuluan dari sejarah aliran psikologi. Yang pertama adalah sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Jadi kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psyche and logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Istilah jiwa ini ada kalanya dipakai untuk menunjukkan pada sesuatu yang dapat menggerakkan, baik pada makhluk hidup ataupun benda mati. Dewasa ini, psikologi modern mereduksi bahasan psikologi menjadi hanya membahas perilaku semata, menurut Glassman dan Haddad. Menurut Glassman dan Haddad, psikologi umumnya didefinisikan sebagai the scientific study of behavior. Dan menurut Ratus, psikologi didefinisikan sebagai the scientific study of behaviors and mental process. Sebagai sains, psikologi modern memang baru lahir pada abad 19-an, tepatnya pada tahun 1879, dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai orang pertama yang menggagas psikologi sebagai sains. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu manfaat mempelajari sejarah psikologi. Yang pertama adalah mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, mempelajari sejarah akan memperdalam pemahaman kita mengenai psikologi. Yang ketiga, mempelajari sejarah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Yang keempat, mempelajari sejarah akan menghindarkan kita dari jatuh dua kali pada lubang yang sama. Yang kelima adalah mempelajari sejarah akan menstimulasi munculnya ide-ide baru. Yang keenam, mempelajari sejarah dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu isu-isu dalam sejarah psikologi. Jadi isu-isu dalam sejarah psikologi yang terdiri dari pertama yaitu adalah jiwa. Di mana jiwa ini itu terdapat pandangan yang berbeda mengenai jiwa. Thales, misalnya, mempunyai anggapan bahwa semua materi memiliki jiwa, termasuk batu magnet sekalipun. Selanjutnya adalah karakteristik alamiah manusia, di mana disinilah perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya karakteristik manusia hampir tidak pernah selesai. Apakah karakteristik alamiah manusia itu baik, netral, atau buruk? Bagaimana keterkaitan manusia dengan binatang? Faktor-faktor apa saja yang membuat manusia itu bahagia? Selanjutnya adalah hubungan antara jiwa dan raga atau mind-body relationship, di mana ini terdapat dua aliran pemikiran yang satu sama lain saling bertentangan, yaitu monisme dan dualisme. Selanjutnya ada sumber pengetahuan manusia, di mana untuk mendapatkan pengetahuan manusia tidak perlu tergantung pada pengalaman indrawi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pertimbangan rasio lebih valid dibandingkan pengetahuan yang diperoleh melalui indrawi. Selanjutnya yaitu universalisme versus relativisme pengetahuan, di mana universalisme ini menunjuk pada keyakinan adanya prinsip ataupun teori yang sifatnya objektif, sedangkan relativisme menunjuk pada keyakinan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu pendekatan dalam penulisan sejarah. Yang pertama, ada internal versus eksternal, di mana penulisan sejarah psikologi dengan pendekatan internal artinya sejarah psikologi ditulis fokus pada perkembangan teori yang ada dalam psikologi, sedangkan penulisan sejarah psikologi dengan pendekatan eksternal artinya sejarah psikologi ditulis dengan menjelaskan perkembangan psikologi. Selanjutnya yang kedua adalah tokoh besar versus semangat zaman, di mana sejarah psikologi juga bisa ditulis dengan menjelaskan tokoh-tokoh yang paling berkontribusi terhadap perkembangan psikologi.
Selanjutnya yang ketiga adalah presentis versus kontekstualis, di mana pendekatan presentis menjelaskan perkembangan teori psikologi dengan menggunakan perspektif perkembangan teori psikologi yang paling mutakhir. Sedangkan pendekatan kontekstualis menjelaskan perkembangan teori psikologi apa. Yang terakhir adalah pendekatan konseptual, di mana pendekatan ini menjelaskan sejarah psikologi berdasarkan perkembangan konsep-konsep tertentu, baik keberlanjutan teori tersebut atau kemundurannya. Selanjutnya, saya akan mereview materi yang kedua, yaitu psikologi di masa Yunani kuno. Tokoh pertama ada Thales, di mana seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Yang kedua, segala sesuatu yang ada di dunia terdiri atas substansi sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip alamiah tersebut. Lalu, yang tokoh kedua adalah Heraklitus, di mana dia menganggap api adalah substansi dari segala hal. Yang menjadi pusat perhatian Heraklitus adalah perubahan termasuk manusia yang dalam proses menjadi. Baginya juga tidak ada sesuatu yang konstan, atau it is impossible to step twice into the same river. Selanjutnya yaitu tokoh Empedokles, di mana Empedokles tidak sependapat dengan Thales ataupun Heraklitus yang menganggap pentingnya sebagian elemen daripada yang lainnya. Menurutnya terdapat 4 elemen yang penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar dari semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Selanjutnya adalah Parmenides, di mana dia menganggap realitas yang sesungguhnya itu, atau real being, apapun itu mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensinya yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Selanjutnya yaitu tokoh Pitagoras. Dalam beberapa hal, Pitagoras memiliki pandangan yang hampir sama dengan Parmenides, terutama mengenai kemampuan rasio dalam memahami realitas yang sesungguhnya. Namun bagi Pitagoras, realitas yang secara alami memang abstrak, perlu ditanyakan dalam harmoni matematika. Selanjutnya yaitu pemikiran psikologis kaum sofis, di mana sofis atau sophia artinya bijaksana dalam bahasa Yunani. Kaum sofis pada umumnya adalah guru profesional dalam public speaking. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Selanjutnya yaitu tokoh Socrates, di mana sama halnya dengan kaum sofis, ia juga menganggap pentingnya pengalaman subjektif individu. Ia tidak tertarik dengan pandangan terkait alam, ia lebih tertarik pada masalah yang berhubungan dengan manusia, epistemologi, dan etika. Selanjutnya yaitu tokoh Plato. Yang pertama, idea. Untuk mengetahui idea, maka manusia hanya bisa menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi jiwa. Yang kedua adalah jiwa. Pandangannya dipengaruhi oleh pemikiran Pitagoras terkait dualisme. Jiwa dan raga adalah dua identitas yang berbeda. Jiwa bersifat immaterial dan raga yang bersifat material. Selanjutnya yang terakhir adalah Aristoteles. Seperti halnya Plato, Aristoteles juga tertarik dengan esensi. Namun, bagi Aristoteles, esensi bisa diketahui dengan melakukan penelitian terhadap alam. Jika data-data mengenai fenomena yang ditelitinya cukup memadai, Aristoteles meyakini bahwa penelitian terhadap alam tersebut akan mengantarkan kita pada pengetahuan mengenai esensi. Baik, selanjutnya saya akan mereview materi yang ketiga, yaitu psikologi pada masa Helenistik. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu sering kali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi, karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pemikiran pada masa Helenistik, di mana pemikiran pada masa Helenistik ini memiliki sebagian anti-filsafat dan sebagian pro-filsafat. Yang pertama ada skeptisme, yang kedua sinisme, yang ketiga epikureanisme, yang ketiga stoicisme. Yang pertama adalah skeptisisme,
yang pendirinya adalah Piro, di mana skeptisisme ini memandang kedamaian diperoleh dari 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dan hal itu tidak akan mungkin bagi manusia. Yang kedua, keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai dan memandang bahwa pengetahuan kita sesuatu yang tidak pasti. Yang ketiga, sikap yang diambil tersebut kemudian membawa kepada kebahagiaan. Selanjutnya yang kedua ada sinisme, di mana pendirinya adalah Antisthenes. Pemikiran Antisthenes dilanjutkan oleh Diogenes yang dikenal dengan sebutan cinik, karena gaya hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Ia hidup seperti anjing yang bebas makan, minum, tidur, dan lain-lain, dan tidak mengenal rasa malu, dan setia menjaga filsafat dengan baik. Selanjutnya ada Epicureanism, di mana pendirinya adalah Epicurus. Epicurus menyatakan bahwa kebahagiaan itu bukanlah kesenangan yang bersifat sementara. Ia hidup secara sederhana dan menghindari kehidupan yang glamor. Selanjutnya adalah Stoicisme, di mana pendirinya adalah Zeno. Menurutnya nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, sedangkan kepemilikan kekayaan dianggap kurang penting. Manusia seharusnya hidup secara alamiah, menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin ketiga, yaitu psikologi pada masa Kekaisaran Romawi atau pada 500-470 sebelum Masehi. Pada masa ini, kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi, karena mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato, yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Tokoh pada psikologi di masa Kekaisaran Romawi adalah Philo, Galen, Polytinus, dan Saint Augustine. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, yaitu masa kegelapan. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada abad pertengahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, awal abad pertengahan ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, abad pertengahan ditandai mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akhir abad pertengahan ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Yang terakhir, pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang, tidak banyak berkontribusi sehingga disebut zaman kegelapan. Selanjutnya saya akan mereview materi yang keempat, yaitu psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Yang pertama ada masa kegelapan, di mana masa kegelapan ini Eropa Barat memasuki masa kegelapan sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat pada abad 7-14. Yang kedua adalah peran-peran tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Yang tokoh pertama ada Al-Kindi, di mana dia menyatukan antara teologi dan filsafat, dan pemikirannya mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Tokoh kedua adalah Ar-Razi atau Al-Farabi, di mana keadaan rahasia dan self-perception dijadikan sebagai kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikomatis, dan sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mempengaruhi aspek fisik. Selanjutnya adalah tokoh Al-Farabi, di mana dia dikenal sebagai the second teacher atau penerus Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filosof Yunani tersebut. Pemikir psikologi sosial, menurutnya adalah manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama orang lain. Dan menurutnya jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Selanjutnya yaitu tokoh Al-Baqi, di mana dia membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental. Menurutnya relasi jiwa dan raga dan bagaimana membuatnya sehat. Gangguan pada jiwa diyakininya bisa mempengaruhi fungsi tubuh, demikian pula sebaliknya. Menurutnya ada klasifikasi neurosis, yaitu dengan 4 gangguan. Menurutnya takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi.
Selanjutnya yaitu tokoh Ibnu Sina. Menurutnya, jiwa adalah substansi yang mandiri yang terpisah dari raga. Dan menurutnya juga pandangan tentang jiwa yang memiliki 3 tingkatan. Menurutnya juga pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Selanjutnya adalah tokoh Ibnu Miskawai, di mana dia adalah pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat. Bukunya juga menjelaskan jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya juga jiwa terdiri dari 3 bagian. Selanjutnya adalah tokoh Al-Ghazali, di mana pemikirannya tentang sumber pengetahuan. Dan Al-Ghazali meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3 hal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi empiris. Anwar menjelaskan beberapa kesimpulan mengenai karakteristik indera menurut perspektif Al-Ghazali, yaitu indera merupakan instrumen pertama yang dimiliki manusia dalam menangkap informasi. Realitas yang dapat ditangkap oleh indera adalah realitas empiris atau mahsusat. Yang ketiga adalah walaupun memiliki kekurangan dibanding akal, indera merupakan instrumen penting untuk mengetahui realitas empiris. Yang keempat, indera bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, jika terjadi pertentangan antara informasi indrawi dan akal, maka informasi akanlah yang dianggap benar. Selanjutnya pemikiran Al-Ghazali tentang jiwa, di mana menurut Al-Ghazali terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan aql. Al-Ghazali menjelaskan keempat elemen diri manusia itu antara lain dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Keempat elemen diri manusia tersebut bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Selanjutnya adalah tokoh Fakhruddin Ar-Razi, di mana menurut Razi, secara alamiah manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal, namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Aku menjelaskan bahwa dalam bukunya An-Nafs wa Ruh, Ar-Razi menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada yang disebut kebahagiaan indrawi dan ada kebahagiaan intelektual. Pikiran Ar-Razi mengenai psikologi juga dituangkan dalam bukunya yang berjudul Ar-Firasah. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa firasat merupakan sesuatu yang bisa dipelajari, namun ada juga orang yang mempunyai kemampuan firasat tanpa proses belajar. Selanjutnya, Al-Farazi memiliki tipe-tipe kepribadian dan cara mengetahuinya. Dengan 6 cara untuk mengetahui kepribadian seseorang menurut Al-Razi adalah mengetahui kepribadian melalui bentuk dan rupa seseorang, melalui jenis suara, melalui kesamaan dengan hewan dalam bentuk fisik tertentu, melalui kesamaan ciri-ciri rasial, melalui perbedaan jenis kelamin, dan melalui watak yang sudah diketahui. Selanjutnya tokoh terakhir adalah Ibnu Rushd, di mana Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh rasionalisme dalam Islam. Pikirannya mengenai psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, memori, dan kebahagiaan. Selanjutnya saya akan mereview materi yang kelima, di mana awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Yang pertama, psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte. Karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi. Sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Selanjutnya adalah keyakinan beberapa tokoh menjadi psikologi sebagai ilmu. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Hermann von Helmholtz, yang kedua Gustav Theodor Fechner, dan yang terakhir Wilhelm Wundt, yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Selain laboratorium, Wundt juga menulis buku The Work I Here Present to Public is an attempt to mark out a new domain of science. Selanjutnya adalah sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu. Yang pertama ada perspektif dari Helmholtz, di mana Helmholtz ini dikenal dengan teori konservasi energi dalam bidang fisika.
Dan hukum kekekalannya, energi berlaku dalam beberapa hal termasuk psikologi. Helmholtz juga meneliti fungsi penglihatan dan pendengaran. Helmholtz juga adalah seorang deterministik dan materialistik, yaitu menganggap manusia seperti mesin. Selanjutnya yaitu tokoh kedua atau Gustav de Fechner. Fechner menegaskan bahwa proses mental adalah hal yang memungkinkan untuk diukur. Fechner meneliti hubungan antara proses mental dan proses fisik. Dan beberapa metode pengukuran yang ditemukan oleh Fechner, yaitu metode mengenali perbedaan mengenai hal yang berbeda dan salah, dan metode untuk mengenali rata-rata kesalahan. Selanjutnya adalah tokoh Wilhelm Wundt. Wundt melakukan penelitian eksperimen tentang kesadaran di laboratoriumnya, di mana kesadaran sebagai subjek matter atau seseorang dapat menyadari dua sensasi dalam satu waktu, yaitu sensasi visual dan sensasi audio. Yang kedua adalah persepsi dan apersepsi. Yang ketiga adalah Fokker psikologi muncul karena Wundt menyadari pentingnya memahami bahasa untuk memahami proses mental. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu pasca pendirian psikologi sebagai ilmu. Tokoh yang berperan adalah Franz Brentano, di mana Brentano dan Wundt secara bersama mendorong psikologi sebagai ilmu mandiri atau berdiri sendiri. Brentano juga sepakat dengan Wundt bahwa kesadaran adalah subjek matter dalam psikologi. Brentano juga meyakini bahwa fenomena mental adalah hal yang nyata dan dapat diketahui oleh pengalaman. Tokoh selanjutnya adalah Carl Stumpf. Carl Stumpf dipengaruhi oleh cara berpikir Brentano. Pengalaman menjadi hal yang berharga. Stumpf juga membiarkan pengalaman mengalir begitu saja tanpa dipilah menjadi elemen-elemen tertentu seperti Wundt. Stumpf juga menulis buku yang mengkritik Wundt. Judul bukunya adalah Psychology of Tone. Menurut Stumpf, pengalaman akustik dari subjek yang tidak profesional dan tidak akan menghasilkan penelitian yang berwibawa atau berharga. Selanjutnya adalah tokoh Owen Kulpe. Kulpe berbeda dengan Wundt. Kulpe meneliti pikiran menggunakan eksperimen. Kulpe menggunakan systematic experimental introspection sebagai metode eksperimen. Subjek diberikan tugas yang kompleks melaporkan proses kognitif yang dilaluinya. Kulpe juga beranggapan bahwa konsep tentang id, ego, dan superego mustahil diperoleh dari akumulasi kesan indrawi atau perasaan tertentu. Tokoh yang terakhir adalah Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus sependapat dengan Wundt tentang subjek matter dalam psikologi. Ebbinghaus berbeda dengan Wundt yang menyatakan bahwa eksperimen hanya dapat digunakan untuk memahami fungsi psikologis yang sederhana seperti sensasi dan persepsi. Ebbinghaus juga meyakini bahwa pengetahuan sebelumnya dapat mempercepat proses belajar. Ebbinghaus juga meneliti ingatan dengan cara mengukur frekuensi pengulangan atau diingat karena diulang. Selanjutnya saya akan mereview materi ke-6 yaitu psikologi sebagai sains modern, strukturalisme, dan fungsionalisme. Saya akan menjelaskan poin pertama yaitu psikologi Wundt, elementarisme, voluntarisme. Di mana pokok kajian psikologi adalah kesadaran yang meliputi menemukan elemen dasar dari kesadaran, menemukan hukum yang mengendalikan elemen kesadaran sehingga menyatu menjadi kesadaran yang lebih kompleks, menemukan penjelasan tentang bagaimana elemen keadaan tersebut menyatu. Wundt juga yakin bahwa kesadaran itu aktif mengelola kontennya sendiri atau disebut voluntarisme. Pengalaman antara dan pengalaman langsung, psikolog harus fokus mempelajari pengalaman langsung. Dan dalam psikologi Wundt ini memiliki metode introspeksi, yaitu objek psikologi Wundt, pengalaman sadar, memakai metode observasi melibatkan introspeksi. Introspeksi adalah pemeriksaan pikiran seseorang untuk memeriksa dan melaporkan tentang pikiran atau perasaan seseorang. Menurutnya juga elemen atau unsur-unsur pengalaman sadar yang paling penting adalah sensasi dan perasaan karena menjadi aspek-aspek stimulan pengalaman langsung. Dan untuk mengelola unsur-unsur pengalaman sadar dibutuhkan persepsi dan apersepsi. Selanjutnya adalah pasca pendirian ilmu psikologi, dukungan dan kritik terhadap psikologi Wundt. Bersama Wundt, Brentano mendukung terbentuknya psikologi sebagai ilmu yang mandiri atau sependapat dengan Wundt tentang kesadaran sebagai pokok kajian psikologi.
Tidak sependapat dengan Wundt, yang menekankan pada elemen kesadaran, bagi Brentano yang paling penting diteliti adalah aktivitas kesadaran, bukan hanya fenomena fisik tapi juga fenomena mental. Selanjutnya adalah Sturm. Psikologi Sturm dipengaruhi oleh Brentano, berpendapat bahwa pengalaman adalah data yang berharga. Sturm tidak berpendapat dengan Wundt yang menganalisis pengalaman menjadi elemen-elemen kecil sehingga membuatnya tidak alamiah lagi. Kritik Sturm terhadap penelitian Wundt tentang akustik dengan menggunakan introspektif eksperimen terhadap subjek yang tidak mengerti akustik. Selanjutnya adalah fungsionalisme. Fungsionalisme adalah salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. Fungsionalisme memiliki 3 perbedaan fokus kajian, yaitu Wundt fokus kepada elemen kesadaran, sedangkan Tishner fokus kepada struktur kesadaran, dan William James fokus pada fungsi kesadaran. Selanjutnya ada juga karakteristik fungsionalisme, di mana fungsionalisme itu menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Fungsionalisme berusaha memahami fungsi dari kesadaran. Fungsionalisme juga berusaha menjadi psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Fungsionalisme juga memperluas kajian psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Selanjutnya saya menjelaskan tentang sekilas tentang William James, di mana James adalah ahli dalam bidang fisiologi, filsafat, dan psikologi. James dianggap mempertimbangkan teori evolusi Darwin sehingga penelitian James menggunakan beragam metode. James kemudian berfokus pada topik seperti self, insting, emosi, perilaku, pengalaman, keberagaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga pula gagasan William James, yaitu akar kesadaran, self, dan emosi. Selanjutnya juga ada sekilas tentang tokoh Hugo Munsterberg, di mana Munsterberg ini beranggapan bahwa keinginan tidak dapat dikendalikan secara sadar. Keinginan merupakan produk dari aktivitas tubuh sehingga tidak mungkin untuk dikendalikan. Munsterberg juga menjadi pionir dalam penerapan psikologi pada berbagai bidang terapan, sehingga berkembanglah penerapan psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi klinis, dan terapi, serta psikologi forensik dan hukum. Kontribusi Hugo Munsterberg adalah klinis dan psikoterapi, ada forensik dan industri. Selanjutnya yaitu sekilas tentang tokoh Granville Steinhall, di mana Hall ini mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat pada tahun 1883. Hall juga adalah tokoh utama psikologi di USA. Setelah James, Hall menjadi tokoh pendiri jurnal American Journal of Psychology tahun 1887. Hall juga menjadi pendiri sekaligus presiden pertama American Psychological Association pada tahun 1892. Hall juga mengembangkan keyakinannya dengan recapitulation theory, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perkembangan seorang anak merupakan ulangan sejarah dari zaman tanpa aturan sampai pada negara dengan konsep aturan yang modern dan peradaban tertinggi. Hall juga berpandangan bahwa untuk memahami manusia tidak cukup dengan metode introspeksi saja, butuh perkembangan metode. Selanjutnya adalah sekilas tentang tokoh John Dewey, di mana Dewey ini adalah sama seperti James juga menganggap pentingnya pengalaman dan dalam situasi yang alamiah. Suatu pengalaman harus dipahami. Dewey ini beranggapan bahwa manusia tidak saja mengamati dan mencocokkan antara realitas dengan apa yang dipikirkan, tetapi juga berusaha memanipulasi atau mengubah lingkungan agar tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya adalah sekilas tentang John Mason Cattell. Cattell juga memiliki gagasan, di mana Cattell berpandangan bahwa karena psikologi tidak seperti ilmu fisika, maka psikologi akan sulit mendapatkan kepastian dan keakuratan. Cattell juga menjadi terkenal karena upayanya mengaplikasikan psikologi dengan mengukur aspek-aspek psikologi. Cattell juga mengukur ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, kekuatan pegangan, serta waktu reaksi. Baik, selanjutnya saya akan mereview materi ke-7 yaitu behaviorisme.
Baik, saya akan menjelaskan tentang perspektif teori behaviorisme, di mana behaviorisme ini berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Dan behaviorisme ini juga adalah perilaku yang dapat diamati merupakan subjek matter ilmu psikologi. Yang kedua adalah 3 klaim kebenaran dari behaviorisme. Yang pertama, psikologi bukan merupakan science of mind. Yang kedua, behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Yang terakhir, behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Selanjutnya adalah perkembangan behaviorisme. Behaviorisme memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah behaviorisme radikal, yang kedua neo-behaviorisme, yang ketiga adalah sosio-behaviorisme. Yang pertama yaitu behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal ini berfokus pada perilaku yang disadari, dan tahap ini menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tokoh-tokoh dalam behaviorisme radikal ini meliputi Ivan Petrovich Pavlov, John Broadus Watson, Edward Lee Thorndike, dan Vladimir Mbektefor. Selanjutnya adalah neo-behaviorisme, di mana ini adalah perpaduan antara behaviorisme dengan positivisme, atau sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari dua hal yakni sains empirik dan sains teori. Selanjutnya adalah tahap sosio-behaviorisme, di mana di sini perilaku dipelajari dalam proses sosial dan mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Tokoh-tokoh sosio-behaviorisme ini adalah Albert dan Rotter. Selanjutnya adalah modifikasi perilaku, di mana modifikasi perilaku ini menunjuk pada terapan ilmiah dan praktik profesional dengan menganalisis dan memodifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini berupaya mengidentifikasikan hubungan antara stimulus lingkungan dan munculnya suatu perilaku sehingga bisa diketahui latar belakang ataupun hubungan sebab akibatnya. Terapi yang selanjutnya adalah Applied Behavior Analysis atau ABA. ABA menunjuk pada bidang praktik dan penelitian yang berfokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar, khususnya operant conditioning, untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang yang secara sosial dianggap penting. Seperti halnya modifikasi perilaku, ABA pun memberikan penekanan terhadap perilaku, yaitu mendefinisikan perilaku yang akan menjadi target perubahan atau target behavior. Itulah tadi hasil review materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang berkah kepada kalian semua. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan, dan mohon maaf jika ada penjelasan dan kata-kata yang kurang berkenan kepada kalian semua. Sekian dari hasil review materi saya. Saya Nurmati Fajra Muiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.